Perkenalkan, nama saya Sigit Agung Nugroho, LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Nomor induk mahasiswa 24105367217. Bidang studi Bahasa Indonesia. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangatnya mana? Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Terima kasih. Ya, sebelumnya kita mulai kegiatan pada pagi hari ini. Kita berdoa semoga apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Minta tolong, Arif pimpin doa. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, terima kasih Arif. Ya, kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia bab 5, teks puisi. Coba kalian lihat dulu teks puisi. Mungkin ada yang tahu tentang teks? Apa? Ada yang tahu? Berlin? Adia? Apa? Halaman berapa? Coba dari dulu. Kalian buka pada halaman 137, menciptakan puisi. Oke. Ada yang tahu tentang puisi? Belum tahu? Oke, sebelum ini kita mau absen terlebih dahulu ya. Mungkin ada teman kamu yang tidak masuk. Oke, kita cek terlebih dahulu dari absen kalian semua. Habib. Setelah itu kesini. Tadi kan ada ya. Jose Munafa, Junior, Maya, terus ada Devan, Fatir, Okta, Rehan, Rufita, Safa, Safina, Sherlina, ada Sakib, Binda, Alia. Terus berikutnya untuk absennya Adia, Habib, Alif, Anin, Arya, Sena, Bayu, Berlin, Bondan, Jin, terus Diki, Dista, dan Cahaya, selama Kaprian Gusti. Saya semuanya hadir dan ada hanya Bondan. Oke, sebelumnya kalian sudah membuka tentang bab 5 tentang menciptakan puisi. Menciptakan puisi. Dibuka ya. Ada yang tahu tentang puisi? Oke. Puisi merupakan sebuah bentuk karya sastra yang puitis, terdiri atas narik dan bait. Jadi yang namanya puisi? karya sastra puitis terdiri atas narik
adanya apa? Baris dan baris. Terus untuk teks itu, teks adalah sebuah tulisan. Jadi gini, jadi yang namanya teks puisi, yang namanya teks puisi, di situ adalah pengertiannya adalah merupakan satu bentuk karya sastra, merupakan satu bentuk karya sastra yang berisi ungkapan hati atau pemikiran pada penyair. Coba kalian lihat di depan ini. Nanti ada beberapa hal yang kalian harus ketahui. Oke, sebelum kalian memperhatikan hal di atas depan ini, nanti mungkin ada yang ditanyakan tentang beberapa hal. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan nggak? Ya. Tadi Pak Ali gimana pengertian dari puisi tadi? Puisi merupakan sebuah karya sastra yang terdiri atas larik dan bait. Adanya larik dan bait. Jadi ini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui tentang teks puisi. Mengekspresikan perasaan melalui puisi. Jadi yang namanya perasaan itu pada untuk pembuat atau penyair itu ada ungkapan. Jadi adanya ungkapan. Ungkapannya bagaimana? Dia ada mengungkapkan suatu perasaan dengan cara menulis. Coba kalian lihat dulu. Ini tentang mengekspresikan tentang puisi. Yang namanya puisi tadi apa? Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang berisi ungkapan hati, pikiran, dan perasaan yang memanfaatkan segala gaya bahasa. Jadi perasaan seseorang, perasaan penyair atau orang tadi, bagaimana merasakan perasaan itu dengan teks, dengan puisi. Terus di sini kalian lihat manfaat belajar teks puisi. Yang pertama adalah meningkatkan kreativitas dalam menggunakan kata-kata. Paham ya? Kalian lihat ya di sini manfaat belajar teks puisi. Yang pertama meningkatkan kreativitas dalam menggunakan kata-kata. Berikutnya memberikan ketenangan. Jadi kalau seorang penyair kalau sudah melampiaskan apa? Perasaannya di dalam teks atau tulisan itu sudah dinamakan melampiaskan. Oke, dari sini sudah kelihatan juga. Berikutnya ada ketenangan. Yang ketiga adalah meningkatkan rasa percaya diri, mengembangkan daya imajinasi, dan memperoleh penghasilan. Namanya penghasilan nanti yang pertama, yang namanya belajar itu pasti adanya ilmu. Maka ilmu itu perlu, penting.
untuk hasil itu akhir. Oke. Berikutnya ini adalah manfaat dari teks puisi. Mungkin ada yang ditanyakan tentang manfaat puisi? Ada. Oke. Terus ini. Puisi merupakan hasil ungkapan perasaan penyair yang dituangkan melalui kata-kata atau bahasa yang indah untuk mewakili perasaan. Jadi, kalau punya angan-angan atau punya perasaan, mungkin kayak kamu sendiri lah. Kalau punya kamu pemikiran, cara pelampiasannya seperti apa? Pelampiasanmu gimana? Dengan WA teman kamu atau lihat video atau gimana? Jadi mungkin dengan adanya komunikasi sama teman, iya, mungkin dengan adanya merupakan hasil pengungkapan perasaan. Gimana? Kalau punya angan-angan nggak bisa diungkapkan kata-kata ya. Mungkin dengan cara gimana? Ya, tapi dengan adanya komunikasi sama mungkin dengan teman, keluarga, mungkin yang paling dekat sama kamu siapa kalau di keluarga? Ibu. Ini adalah bagaimana cara mengungkapkan suatu perasaan kita, perasaan kita akan diungkapkan. Kalau di sini kita mengungkapkan dengan adanya tulisan berupa apa? Puisi. Oke. Berikutnya, puisi ditulis dengan bahasa yang singkat dan padat, tapi memiliki makna mendalam dan berharga. Puisi merupakan jenis karya sastra yang digunakan penyair untuk mengekspresikan gagasan dan pemikiran. Yang namanya ekspresi bagaimana? Ekspresi itu apa? Ada yang tahu pengertian dari ekspresi? Ekspresi adalah Oke. Ya, sebelumnya sekarang kalian kan kurang semangat. Han? Iya. Nah, lagi kita tolong senang. Kita praktek dengan adanya peregangan. Yang kemarin kita di lapangan sudah kita apa? Praktekkan. Nanti gimana hitungnya? 1, 2, 3. Itu sebenarnya dari awal dari atas ke bawah biar rileks. Adanya di sini peregangan. Baik. Oke, semuanya berdiri, Bayu di atas. Ya, peregangan terlebih dahulu. Hitungannya 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. 4. Terakhir 4 ya. Berarti 4 kali apa? Hitungan. Oke, dari atas. Tangan dilipat di belakang. Oke. Hitungan kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Miring ke kiri. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Gantian kanan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ke depan.
Satu, dua, tiga. Dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, empat. Belakang. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, empat. Putar ke kiri, putar ke kanan. Yuk, mulai. Satu, tangan di pinggang. Dua, tiga, empat. Bagiannya. Mulai. Satu, dua, tiga, empat. Selesai. Oke. Sekarang tangan. Tangan kita buka ke dada. Kita. Habis itu 1, 2, 3, 4. Oke. Kita mulai. Ayo sana. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, empat. Oke, kita pegangan pundak ke depan berapa kali? 4 kali, belakang 4 kali. Pokoknya 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1. Oke, 3, 2, 1, mulai. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Oke, semuanya terima kasih. Bisa duduk kembali. Oke, kita perhatikan lagi tentang kembali ke teks puisi. Teks puisi. Ciri-ciri dari apa? Puisi. Ciri-ciri dari puisi. Bisa dibaca yuk. Yang pertama apa yuk? Itu yuk. Dari depan yuk. Bantu yuk dibaca yuk. Layar yuk. Yang pertama mempunyai rima. Yang kedua mempunyai irama. Terus berikutnya Perhatikan diksi atau pemilihan kata, terus menggunakan bahasa yang padat, terus mempunyai daya imajinatif dan figuratif. Yang terakhir memperhatikan bentuk atau tipografi. Jadi ciri-ciri dari puisi yang pertama adalah mempunyai rima, mempunyai irama, memperhatikan dikti atau pemilihan kata, menggunakan bahasa yang padat, mempunyai daya imajinatif atau figuratif, dan memperhatikan bentuk atau tipe. Itu ciri-cirinya. Berikutnya, di sini adanya jenis-jenis puisi. Yang namanya puisi dibagi menjadi dua, adanya puisi lama dan adanya puisi baru. Mungkin Pak minta tolong Pak dibaca puisi lama. Puisi lama apa? Puisi lama atau puisi konvensional adalah jenis puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan seperti Apa? persajakan, Pengaturan larik dalam setiap bait, kata dalam setiap baris, serta musikalitas puisi sangat diperhatikan. di sini contohnya adanya pantun, Syair, giliran, bidan, talibun, mantra, talibun, mantra, dan kartini. Terus dengan adanya puisi baru, jenis yang kedua adanya puisi baru. Saya coba baca.
Puisi baru. Puisi baru atau puisi modern atau puisi inkonvensional adalah bentuk puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan-aturan yang mengikat puisi lama sehingga cenderung lebih bebas. Puisi baru berkembang dan dari puisi lama yang telah mendapat pengaruh dari luar. Puisinya tidak terikat oleh Aturan rima, aturan jumlah baris dan jumlah kata. Oke. Ini adalah jenis dari puisi, adanya puisi lama dan puisi baru. Yang namanya puisi lama adalah puisi lama atau puisi konvensional. Adalah jenis puisi yang masih terikat atau dalam suatu aturan. Jadi puisi lama itu pasti ada suatu aturannya. Tapi perbedaannya kalau puisi baru tidak ada aturannya. Tapi di situ menggunakan apa? Rima. Nanti ada beberapa saja. Oke. Berikutnya ini adalah contoh puisi lama. Ada beberapa puisi lama. Ini ada syair, adanya mantra, adanya pantun, adanya tarmina. Ini caranya. Ini salah satu bisa membaca. Percobaan Adia maju gitu. Baca pantun saja. Ya. Bukan kacang sembarang kacang, kacang melilit kayu jati. Bukan datang sembarang datang melihat isi jatuh hati. Nah, itu namanya apa tadi? Puisi namanya. Yang nama berupa Pertanyaan panggilan kepada seluruh ketua kelas atau yang ini masing-masing kelas 7, 8, dan 9 dihadiri anak untuk mengambil alat kebersihan di ruang telu. Sekarang juga kelas 7, 8, dan 9 bisa diwakilkan 2 anak untuk mengambil alat kebersihan di ruang telu. Oke, berikutnya ini contoh dari puisi baru. Oke. Nanti tak kasih slide-nya dari kalian, biar kalian pahami. Terus di sini adalah unsur dari pengembangan puisi, ada satu batin dan ayat batin. Ada beberapa hal yang perlu kalian tahu. Tapi untuknya saat ini pasti ingin tahu, coba nanti kalian membuat sebuah puisi, ya. Nanti setiap kelompok maju ke depan. Oke, bisa dikerjakan sekarang. Contoh puisi. Dan oke, tulis. Bisa lihat di laptop, oke, contohnya. Betul bisa. Yang lainnya?
Ada yang sudah? Mari sudah? Sudah. Bisa maju ke depan untuk puisinya. Dan ini tolong diperhatikan, ada teman kamu yang sudah mengerjakan tugas kelompok, ya. Nanti bisa kalian contoh di atas. Ya. Doa di medan laga. Berilah kekuatan sekeras baja untuk menghadapi dunia ini, untuk melayani zaman ini. Berilah kesabaran seluas angkasa untuk mengatasi siksaan ini, untuk melupakan derita ini. Berilah kemauan sekuat Garuda untuk melawan kekejaman ini, untuk menolak penindasan ini. Berilah perasaan selembut sutra untuk menjaga peradaban ini, untuk mempertahankan kemanusiaan ini. Oke, terima kasih. Mari. Mungkin ada yang sudah? Ya, sama. Sajakku bersandar pada tali warna pelangi, kau depanku bertumbuh putra sendiri. Di hitam matamu berkembang mawar dan melati. Harum rambutmu mengalun bergelut sendiri. Sepi menyanyi malam dalam mendoa kita. Meriak muka air kolam jiwa. Dan dalam dadaku memerdu lagumu, menarik seluruh aku. Hidup dari hidupku, pintu terbuka. Selama matamu bagiku mendengarkan, selama kau darah mengalir dari luar, antara kita mati datang tidak membelah. Oke, terima kasih. Mungkin yang lainnya di kelompok ini. Tarik, maju ke depan. Salam sebelumnya, kalian buka di classroom. Nanti di situ ada tugas untuk kalian, ada tugas mandiri sama tugas kelompok. Oke? Ya, nanti kita kerjakan yang tugas mandiri. Oke, Lin. Tolong dengarkan. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan. Kayu, kepada api yang menjadikan abu, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan. Awan, kepada hujan yang menjadikannya tiada. Oke, terima kasih, Alif. Sekarang kembali kelompoknya Sena. Oke, dipersilakan. Kita bergantian membiru asam, batuk dan lemas terceruk. Merah dan terbaret-baret, cinta membuat kita bertahan. Dengan secuil tutup harapan, kita berjalan berseok-seok, mengira lelah akan hilang. Di ujung terowongan yang terang, namun cinta tidak membawa kita memahami satu sama lain. Kadang kita merasa beruntung, namun harusnya kita merenung. Akankah kita sampai di altar dengan berlari terpatah-patah? Mengapa cinta tidak mengajari kita untuk berhenti berpura-pura? Kita meleleh dan tergerus, serut-serut sinar matahari. Sementara kita sudah lupa, rasanya mengalir bersama kehidupan. Melupakan hal-hal kecil yang dulu termaafkan. Mengapa kita saling menyembunyikan? Mengapa marah dengan keadaan?
Mengapa lari ketika sesuatu membengkok jika dibiarkan? Kita percaya pada cinta yang buruk dan tidak sederhana. Kita tertangkap jatuh, terperangkap dalam belada orang-orang yang tercinta. Oke, terima kasih Senat. Ya, ini berkelompok sudah. Jadi gini, yang namanya puisi, tadi sudah paham yang namanya puisi adalah suatu ungkapan hati. Jadi adanya ekspresi, bukan hanya sekedar membaca. Jadi ekspresinya enggak ada. Oke, setidaknya tadi untuk intonasinya sudah semuanya sudah tahu. Tapi untuk ekspresinya tidak dapat. Oke. Terus jadi gini, tadi cirinya sudah, makanya sudah, semuanya sudah, adanya jenis. Terus ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Oke. Ada kata-kata antonim itu apa? Bersamaan atau makna berlawanan. Terus adanya fiksi. Apa fiksi adalah? Apa? Tidak nyata. Kalau intonasi, jadi yang sudah ditambah sama sedikit, intonasinya kurang. Adanya nada. Selain nada apa? Jadi kalimat irama di dalam sebuah kalimat, nada di dalam sebuah kalimat. Terus juga adanya namanya ada kata majas di dalam sebuah apa? Puisi itu ada sebuah majas. Majas adalah cara menuliskan sesuatu yang menyamakan dengan sesuatu yang lain. Jadi menyamakan, membandingkan dengan sesuatu yang lain. Itu ada sebuah majas. Oke, berikutnya nanti perkelompoknya sudah. Coba kalian buka di classroom, ya. Di classroom di situ jangan lupa ya di classroom. Oke. Di situ ada tugas kelas, ya. Di situ ada tugas kelas. Di situ ada namanya soal pendalaman tentang teks puisi. Bisa diklik, ya. Dikerjakan terlebih dahulu. Ini adalah puisi atau soal di dalam puisi tadi adalah di dalam pendalaman tentang materi tentang teks.
Oke, di situ ada beberapa soal yang perlu kalian ketahui, ya, dikerjakan. Ada 20 soal. Gimana? Sudah masuk semua? Sudah ya? Ambil kerjakan. Itu soal pilihannya ada 25, soal urainya hanya 5.
Dan untuk uraiannya bisa ditulis di perbukunya ini, tidak usah di buku. Good. Nah, yang sudah. Oke, kita lanjutkan nanti ya. Coba kalian buka dulu di buku paketnya pada halaman 141. Kita lanjutkan nanti aja untuk di notebooknya untuk pendalamannya. Kita akan mengenal lebih dalam lagi. Jadi di sini bagaimana cara kita mengenal puisi? Ini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, gitu. Pada halaman 141. Demikian, coba dibaca. Mengenal puisi. Dengan puisi, puisi merupakan sebuah bentuk karya sastra yang puitis, terdiri atas larik dan bait. Puisi juga memiliki rima dan irama. Rima adalah pengulangan bunyi yang berkelang, baik dalam puisi maupun pada bagian akhir. Sedangkan irama adalah bunyi-bunyi yang terulang, teratur, dan variasi bunyi menimbulkan gerak yang hidup seperti air mengalir. Pradawa 2040. Kalian dapat memahami apa yang dimaksud dengan bait, larik, rima, dan irama dari keterangan tentang puisi dari kopi pukul 11 siang berikut. Oke, terima kasih Julian. Jadi ini untuk pendalaman materi, ya, namanya deep learning. Dari satu yang telah dilakukan sama kita tadi, ini
biar kalian tahu tentang namanya puisi. Oke. Jadi yang namanya puisi ini pada halaman 141 itu ada puisi nih. Ditulis dulu aja. Oke, adanya pukul 11 siang tamu datang, senyum senang bersambil dibaca. Ada 3 kalimat. Oke. Dari kalimat 1, kalimat 2, dan kalimat 3 ini ada beberapa yang harus kalian ketahui. Ini adalah sebuah bait. Nanti baitnya ada sini. Ini namanya satu bait. Terus berikutnya mantap langsung berlambat. Ini perbedaan dari sebuah puisi. Ini adalah sebuah puisi, ini adalah jawaban. Dari keseluruhan ini semua ini namanya apa-apa baik. Terus berikutnya ada bagian yang bergaris bawah itu, ya, bagian ini adalah namanya rima. Oke. Rima. Jadi tahu namanya rima tadi? Rima adalah apa tadi? Pengulangan bunyi yang sama. Oke. Terus berikutnya ini ada sebuah kata yang berbeda. Jadi jenis puisi dibagi menjadi 2. Ya. Puisi lama sama puisi baru. Terus ada beberapa hal cirinya. Cirinya tadi apa aja? Mengungkapkan pikiran menggunakan bahasa konotatif atau konotatif, atau berikutnya terdapat sebuah unsur bahasaan, berikutnya menggunakan diksi atau keterangan irama, dan juga tergantung pada tipografi. Dan mungkin ada yang tanyakan dari sini tentang puisi, ciri, sama unsur. Gak ada. Jenisnya dibagi menjadi apa tadi? 2. Puisi apa? Puisi lama sama puisi baru. Oke. Ada ciri-ciri jenis puisi, ciri-ciri. Terus di sini adanya beberapa unsur di dalam sebuah puisi. Jadi di waktu kalian membuat sebuah puisi itu ada unsur-unsur yang harus kalian ketahui. Yang pertama adanya tema.
unsur puisi. Ya. Yang pertama adanya tema. Tema adalah sebuah unsur, sebuah unsur dalam puisi karena tema terkait erat dengan sebuah hasil dalam sebuah puisi atau sebuah judul unsurnya. Terus untuk unsur berikutnya adanya unsur rasa atau feeling. Unsur berikutnya itu adanya nada sama amanat. Jadi gini ya, sebelum kalian membuat sebuah puisi, setidaknya kalian punya temanya seperti apa. Terus keinginan kalian itu apa? Nanti nada yang diucapkan di waktu kalian membuat puisi, nanti nadanya sudah mempunyai apa? Gambaran atau imajinasinya. Terus amanat. Jadi amanat di dalam sebuah puisi itu harus ada. Yes. Oke. Dari sini mungkin ditanyakan saya. Mari. Sera. Alif. Saya paham ya tentang pengertian puisi, teks puisi. Oke, bisa dilanjutkan untuk pendalaman soal dalam sebuah teks puisi. Sudah selesai? Dan
jangan dikubur ya. Bisa kan? Untuk uraiannya bisa dikerjakan di kubur. Semuanya dikerjakan di kubur. Pada video. Ya, jadi untuk pendalaman materi dalam teks puisi itu dikerjakan untuk uraiannya dan dikerjakan di buku. Ayo, selesai.
Baik, kalau sudah bisa dikumpulkan untuk pendalaman, ya. Waktunya tinggal 5 menit.
bisa dikumpulkan di depan. Oke, semuanya. Dan untuk belajar pada pagi hari kita sudah selesai. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, sekian dari Pak Nasgir, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.